Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Riri Rizka. Kalau saya boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Winda Fitriani. Winda Fitriani. Iya. Oke. Gimana kabarnya Winda? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Di masa seperti ini baik-baik aja kan? Nggak ada terkena dampak dari. Alhamdulillah aman. Saya ingin tahu nih, apakah ada suatu kejadian yang pernah Winda alami yang membuat Winda ini trauma? Pasti ada. Ada. Kalau boleh saya tahu, kejadian seperti apa yang membuat Winda ini trauma? Jadi saya sekitar kelas 4 atau 5 SD dulu. Oke. Saya dan ayah saya pergi ke suatu toko makanan. Jadi ayah saya ini menunggu di seberang jalan. Ketika saya mau balik lagi mau ke ayah saya, tiba-tiba saya tuh hampir ditabrak oleh kereta. Dan itu cukup membuat saya ketakutan. Hampir mau ketabrak. Hampir. Hampir mau ketabrak. Sebelumnya pas Winda mau nyebrang tuh apa nggak lihat tuh kanan kiri, ada nggak kendaraan yang melewati? Gini kak, ketika saya keluar toko itu, ya tahu lah ya jalan-jalan kota gimana. Sana sini orang parkir asal-asalan. Ya. Jadi saat itu banyak sekali tukang becak parkir di tepi-tepi jalan itu sehingga menutupi jalan raya itu kak. Jadi Keadaan saat itu mau maghrib juga, sudah mulai gelap. Tiba-tiba saya keluar, hampir saya ditabrak kereta. Untung aja pengendara kereta itu mengerem. pas dekat itu. Dekat. Jadi dari kejadian itu timbullah suatu trauma gitu ya kan? Iya. Traumanya itu takut apa? Saya jujur sampai sekarang pun saya masih takut untuk menyeberang, mau di jalan besar ataupun di jalan kecil. Takut karena kejadian itu ya. Sebelum kejadian itu takut juga nggak menyeberang atau ya biasa aja gitu? Biasa aja, saya dulu berani aja kalau nyeberang kan. Tapi kalau sekarang itu takut saya. Semenjak kejadian itu ya. Iya. Jadi apa sih harapan yang ingin Winda lakukan supaya trauma itu hilang? Ya saya ingin sih jadi lebih berani. Manapun dari dampak itu juga saya jadi kurang berani untuk naik kereta sendiri. Ya, naik kendaraan sendiri. Iya. Karena kejadiannya itu ya. Iya. Oke. Jadi kejadiannya karena Winda takut nyebrang ya. Iya. Dari pengalaman itu ada nggak sisi negatifnya kejadian itu? Ya ada. Apa tuh negatifnya? Ya saya menjadi takut untuk nyebrang. Takut nyebrang. Dan takut untuk bawa kereta. Dampaknya itu ya. Iya. Takut juga bawa kendaraan. Jadi sampai sekarang juga nggak pandai bawa kendaraan. Ya mungkin kalau untuk jalan yang hanya lurus saja saya berani, tapi kalau untuk menyeberang saya masih takut. Oke. Jadi saya tahu nih apa permasalahan Winda. Jadi Windanya ini mau nih di konseling supaya dari kejadian itu hilang nih traumanya gitu ya. Iya. Jadi dari kejadian Winda itu kita bisa menggunakan teknik eye movement, desensitization and reprocessing. Artinya itu IMDR ini pendekatan yang untuk memecahkan masalah-masalah yang diakibatkan trauma yang pernah dialami. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada client history, preparation, assessment, desensitization, installation, body scan, penutupan dan evaluasi. Nanti ada 8 langkah yang kita akan lalui. Sebelumnya kita akan melalui 2 langkah. Yaitu pertama itu Winda menceritakan masalah itu, langkah pertama, dan yang kedua itu Winda memaparkan dampak negatif dari masalah itu tersebut. Nah, jadi pengaruh dari teknik ini
supaya Winda ini bisa menghilangkan stres. Kan ini kan termasuk stres nih kan, nggak bisa nyebrang. Kan stres nih, terbawa dari dampak itu, terbawa sampai sekarang. Duh, aku mau nyebrang, takut. Padahal itu sunyi nih daerahnya, tapi takut karena dampak itu kan. Nah, jadi kita hilangkan stres itu yang diakibatkan dari trauma yang sebelumnya. Oke. Kita relax saja. Oke. Konseling ini kita relax saja, nggak usah terlalu tegang lah, relax saja ya. Iya. Coba ingat lagi kejadian dulu, gimana, kenapa bisa nih itu bisa terjadi. Coba Winda pikirkan pikiran negatif nih yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Pikiran negatif yang sesuatu yang negatif nih yang terjadi karena kejadian tersebut. Apa saja? Coba Winda sebutkan negatifnya itu apa? Saya sebutkan. Ya, saya hampir ketabrak dan saat itu banyak sekali motor-motor besar lalu lalang. Ya, belum lagi kalau misalnya saya ketabrak, mungkin saya bakal dihantam bukan hanya satu kendaraan saja saat itu. Karena saat itu sangat ramainya kendaraan, banyak motor-motor besar, orang pulang-pulang kerja, angkot-angkot lewat, dan mungkin saya bisa berakibat fatal saat itu. Itu pikiran negatifnya ya dari kejadian itu. Coba itu negatifnya. Coba kita sebutkan ini. Pikiran positifnya dari kejadian itu. Ada nggak positifnya? Ya, alhamdulillah saya selamat. Selamat ya. Dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada luka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ya pikiran positifnya. Dari konseling ini, ya kan? Dari kejadian tersebut. Coba Winda nilai dari angka 0 sampai 10, seberapa mengganggu kejadian tersebut terhadap diri Winda? 8. Berarti sangat-sangat mengganggu ya. Oke. Dan Winda ini kan kejadian. Coba Winda nilai juga seberapa besar keyakinan Winda untuk bisa menghilangkan trauma tersebut. Seberapa besar keyakinan aku pasti bisa merubah itulah trauma itu. Kalau untuk saat ini sih masih sangat kecil ya, mungkin hanya sekitar 4. Berarti lebih besar itunya lah ya, traumanya ya, mengganggu diri Winda ya, daripada keyakinan itu berubah. Iya. Oke. Karena lebih besar dampaknya daripada keyakinan, jadi gini, saya mau nih Winda pikirkan masalah kejadian tersebut, Winda pikirkan kejadian tersebut, tapi dengan mengikuti jari tangan saya. Mata Winda bergerak tapi mengikuti jari tangan saya sambil memikirkan kejadian-kejadian tersebut. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita kejadian yang kemarin, yang dulu yang pernah terjadi yang membuat Winda trauma. Sudah? Apakah sudah dari pikiran dari kejadian awal sampai hampir mau ketabrak? Sudah. Oke. Sudah dipikirkan? Coba Winda pikirkan lagi positifnya. Coba Winda
coba Winda berubah nih pikiran kita tadi pikiran negatif nih. Kejadian tersebut pasti negatif kan? Coba Winda pikirkan pikiran positifnya dari kejadian tersebut. Winda bayangkan dari kejadian tersebut pikiran positifnya ya. Kita rubah mindsetnya kita rubah. Oke? Iya. Dengan mengikuti jari tangan saya juga. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah dapat diambil positifnya. Oke. Dari apa yang kita lakukan ini ada nggak yang mengganggu ke kondisi fisiknya Winda dari apa yang kita lakukan tadi? Sedikit mual. Sedikit mual. Ya. Kenapa? Kok bisa mual? Karena saya orang yang kalau konsentrasi akan mual, Karena cemas. Oh, berarti dari memikirin itu termasuk bisa cemas juga lah ya? Iya. Timbul kecemasan juga ya? Iya. Oke. Saya dalam cemas juga bisa mual. Oke, cemas. Kalau yang lain ada? Tidak. Gak apa-apa, kalau itu emang respon biasa nih. Respon biasa. Tapi kan dari kejadian tersebut coba Winda rubah mindsetnya. Sampai kapan Winda terus-terusan kayak gitu? Ya kan? Iya. Apalagi dia makin dewasa, nggak mungkin kan takut nyebrang terus. Iya. Coba Winda yakinkan pada diri Winda, aku pasti bisa untuk nyebrang. Ya kan? Iya. Coba diubah pola pikir mindset kita, diubah yang negatif itu, yang kalau aku nyebrang nanti bisa ketabrak, kalau aku nyebrang nanti gini-gini, kalau aku mau mengendaraan kereta atau apapun pasti nanti aku takutnya jatuh. Coba berubah, karena kalau apapun itu kalau kita nggak melakukannya dengan keberanian ya sama aja, ya kan? Iya benar. Coba Winda mulai sekarang Winda coba ya dari awal yang kecil aja nyebrang, karena kan intinya itu kan inti permasalahan Winda itu karena nyebrang awalnya, mau nyebrang hampir ketabrak. Coba Winda coba ubah pikiran, yaitu pikirannya tuh kalau aku nyebrang pasti ketabrak. Coba Winda ubah tanpa ada rasa takut. Bisa mulai sekarang? Bisa. Oke. Itulah untuk saat ini sesi konseling kita cukup sampai sini. Untuk minggu depan saya akan menanyakan ada nggak perubahan dari Winda? Bisa? Ini saya mau tanya nih, dari konseling kita nih apa yang Winda pikirkan tentang hal-hal yang sudah kita lakukan? Saya jadi ingin sih untuk keluar dari traumatik ini. Saya ingin bisa berani untuk nyebrang. Oke, itu Winda pikirkan. Kalau Winda rasakan apa? Ya sedikit, masih sih ada cemas, cuma sedikit lega juga. Sedikit lega ya. Iya. Sikap apa yang Winda akan lakukan, yang Winda dalam suasana ini, sikap apa yang timbul dari Winda, dari sisi Winda, dari konseling kita ini, sikap apa yang timbul setelah konseling ini kan? Kita udah konseling ini udah istilahnya adalah perubahan positif dari Winda kan? Nah, bagaimana Winda menyikapinya? Saya akan mulai berlatih dari jalan-jalan kecil untuk menyeberang. Jalan-jalan kecil ya? Iya. Jalan-jalan kecil dulu ya? Iya. Baru nanti lama-lama ke jalan besar. Iya. Itu termasuk tindakan yang akan Winda lakukan juga lah ya? Iya. Oke. Dari itu semua, apakah Winda akan bertanggung jawab
dari hal-hal yang Bunda sudah paparkan tadi? Insya Allah Insya akan Allah. saya tanggung jawabkan. Yang penting berani ya. Iya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sesi kita untuk saat ini cukup sampai sini. Oke, bisa? Bisa. Nah, sekian dari saya, sekian dari sesi konseling kita ini. Kurang lebih kalau jika saya ada kesalahan kata atau teknik yang saya berikan mungkin belum memuaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi